Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 mengalami peningkatan pasca 3 bulan berturut-turut merosot. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar Amerika Serikat. Terjadi peningkatan sekitar 800 juta dolar AS dari posisi di bulan sebelumnya sebesar 135,6 miliar dolar AS. Terjadi peningkatan sekitar 800 juta dolar AS dari posisi di bulan sebelumnya sebesar 135,6 miliar dolar AS. Peningkatan cadangan devisa pada Juni 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Presiden Joko Widodo mengingatkan krisis pangan akibat perang Rusia dan Ukraina semakin nyata. Bahkan sudah ada beberapa negara yang terdampak langsung dari krisis pangan ini. Menurut sang kepala negara, harga pangan dunia mengalami kenaikan 30-50% imbas dari perang Rusia-Ukraina. Tetapi menurut Jokowi, Indonesia masih beruntung karena para petani masih terus produksi. Namun di sisi lain, ada komoditas yang tidak bisa diproduksi dalam negeri seperti gandum yang membuat harganya melonjak tinggi. Presiden Jokowi menyampaikan perang Rusia-Ukraina sangat mempengaruhi komoditas pangan dunia, apalagi Indonesia mengimpor gandum dari negara-negara tersebut sebesar 11 juta ton. Menurut Jokowi, kenaikan harga gandum sudah pasti akan berdampak pada harga pangan seperti roti dan mie di Indonesia. Manajemen Pertamina memperkirakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar subsidi bisa diberlakukan mulai Agustus 2022 mendatang. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyatakan, jika revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite rampung dalam waktu dekat, maka pembatasan dapat mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022. Saat ini pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi memang belum diberlakukan. Pertamina sedang melakukan uji tahap pendaftaran kendaraan ke website My Pertamina yang berlaku di 11 kota, kabupaten di 5 provinsi. Pendaftaran kendaraan di website My Pertamina bertujuan supaya pengguna BBM penugasan seperti Pertalite dan solar subsidi agar lebih tepat sasaran. Nike mengatakan, jika pembatasan berlaku mulai Agustus, konsumsi Pertalite pada tahun ini setidaknya akan susut hingga 1,7 juta kiloliter menjadi 26,71 juta kiloliter. Begitu juga dengan BBM jenis solar akan susut dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 17,2 juta kiloliter menjadi 16,36 juta kiloliter. Emiten maskapai penerbangan plat merah, Garuda Indonesia akan melakukan penambahan modal lewat right issue dengan harga Rp459 per saham usai DPR memastikan penyertaan modal negara PMN sebesar Rp7,5 triliun. PMN akan dilaksanakan melalui penerbitan saham dengan memberikan right issue, di mana pemerintah akan melaksanakan HMETD milik pemerintah dan menyetorkan modal baru di perseroan. Sehubungan dengan PMN tersebut, Garuda Indonesia berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 225,58 miliar lembar saham atau 871,44% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan. Rencananya dana tersebut akan digunakan perseroan untuk berbagai keperluan, diantaranya pemeliharaan pesawat hingga mendukung kebutuhan operasional perseroan dan anak perusahaannya. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional alias IMF, Kristalina Georgieva, kembali mewanti-wanti ancaman resesi yang akan melanda dunia pada tahun depan. Georgieva menyebut prospek ekonomi global gelap secara signifikan sejak April lalu. IMF akan menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global di angka 3,6% untuk tahun 2022. Ini menjadi penurunan proyeksi ekonomi global ketiga versi IMF. Bahkan Georgieva menambahkan, laju pertumbuhan beberapa negara ekonomi besar, termasuk China dan Rusia, telah mengalami kontraksi pada kuartal kedua. IMF menilai resesi global ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi secara hampir bersamaan, seperti penyebaran inflasi yang lebih universal, kenaikan suku bunga yang lebih substansial, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, serta meningkatnya sanksi terkait dengan perang Rusia-Ukraina.